menghitung, membilang jumlah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, maka kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan tidak mampu menghitung jumlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang begitu agung yang tentunya Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih dari golongan manusia ialah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Itulah nikmat iman dan nikmat Islam yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dua nikmat ini mampu membersamai kita sampai kita tutup usia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak di antara manusia, banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang jarang, yang sedikit untuk mensyukuri terhadap dua nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan dua nikmat tersebut untuk kita syukuri bersama dengan menghadiri undangan kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh PGRI. Dan ini merupakan rasa syukur kita yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa kita, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa kok ada seseorang yang mau meniti sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana di dalam jalan tersebut yang terbentang luas, di dalamnya ada ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ketika seseorang kok mau berkumpul bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ialah orang-orang yang ditempatkan di tempat terbaik di dalam kehidupan akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mudah-mudahan nih komunitas kita ketika betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menghadiri kajian Ramadan kali ini dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan kirim orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rombongan. Mudah-mudahan nih rombongan kita merupakan rombongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah, untuk menikmati sebuah kenikmatan yang kata Nabi la ainun ra'at, sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, wala udhunun sami'at, kata Nabi, dan sebuah kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, wala khatara ala qalbil basar. Begitu pula sebuah kenikmatan yang tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hati manusia. Tidak bisa bayangkan, tidak bisa kita gambarkan bagaimana kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita awali bersama kajian pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, ya, tadi sudah diawali oleh Bapak Korwil bahwa tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatkan satu harinya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Doa yang begitu luar biasa. Tidaklah hari yang dilewati oleh seorang mukmin kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu membimbing dirinya mengarungi kehidupan dunia ini sehingga mampu mengantarkan mereka ke dalam pelabuhan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban. Tidaklah seorang muslim melalui hari-harinya kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki yang baik, rezeki yang halal dan rezeki yang penuh barokah. Dan kata para ulama, rizqun al-barakatu ialah ziyadatul khair. Rezeki yang rezeki yang barokah ialah rezeki yang mampu menciptakan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala. Sekali bernabi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berharap kepada Allah. Tidaklah amalan yang dia lakukan di dalam satu hari kecuali ada harapan di situ untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita, kajian kita pada hari ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan sebagai pemberat kita di mizan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya bersyukur pada pagi hari ini diberikan waktu, diberikan tempat untuk berbagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkanlah, karena sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tanfa'ul mu'minin, itu mampu memberikan sebuah kebaikan, mampu memberikan sebuah kemanfaatan, rasa aman bagi negeri kita. Alhamdulillah nggih, sekian lama libur nggih acara kajian karena corona, karena dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, nikmat aman hidup di Republik Indonesia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya menurut beliau adalah man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, begitu pula diberikan kesehatan badannya, rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Indahu qutu yaumihi, begitu pula dia diberikan sebuah makanan pokok oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Inilah orang yang kaya, orang yang mampu menyadari bahwa kesehatan, bahwa rasa aman yang diberikan oleh Allah, nikmat yang cukup dia gunakan pada hari itu, maka sungguh dia adalah orang yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sebuah dampak positif, sesuatu yang mampu menunjang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang begitu luar biasa. Berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mampu mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang kaya. Maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, kenal muatan Pak? Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang di antara pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Irdi bima qassama Allah, takun min aghnan nas." Ketika kalian mampu ridho terhadap apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, takun min aghnan nas, maka kalian akan menjadi
orang-orang yang kaya. Jadi rumus kaya itu bukan seberapa harta yang kita miliki, bukan seberapa tinggi jabatan kita, bukan seluas apa sawah-sawah kita, akan tetapi kekayaan itu adalah bagaimana seseorang itu mampu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi luar biasa dengan hadirnya bulan Ramadan ini, ternyata ada sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kenikmatan tersebut di luar daripada bulan Ramadan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Kita diingatkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk hari pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mardatul jinni, begitu pula pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tutup rapat-rapat pintu neraka. Dan begitu sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bentang, akan buka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun yang tertutup dari pintu-pintu tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berserulah seorang penyeru, wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan tersebut. Dan wahai pencari kejelekan, berhentilah dari kemaksiatan yang kalian lakukan. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka, yang demikian itu pada setiap malam bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa seseorang yang hidup di dalam kehidupan dunia ini tidak bisa terlepas dari godaan setan yang akan menarik dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun luar biasa, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan simpul-simpul tali tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lempas belenggu-belenggu tersebut untuk mampu mendekatkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan sebuah materi, sebuah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang pertanyaannya, dengan apakah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dibeli? Dengan materi apa seseorang itu akan dilepaskan dari belenggu-belenggu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka luar biasa kalau kita cermati, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 36. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang wajib disyukuri oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak bisa dinilai sebuah kenikmatan tersebut dengan materi di dalam kehidupan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, innal ladzina kafaru, menceritakan tentang siapa? Orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalaulah seandainya mereka memiliki sebuah kenikmatan, yang kenikmatan tersebut merupakan kenikmatan yang jumlahnya satu bumi. Wa mithlahu, tidak hanya itu, akan tetapi ada kenikmatan yang lain yang semisal dengan bumi tersebut. Artinya dia memiliki sebuah kekayaan 2 kali lipat bumi ini. Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. Untuk apa mereka gunakan? Mereka gunakan untuk menebus azab yang mereka terima di dalam kehidupan akhirat, azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka Allah.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila minhum. Maka kekayaan tersebut tidak mampu untuk menebus siksa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Bisa kita bayangkan, Pak? Ya. Dua bumi. Ya. Ya. Sejarah mencatat ya, aset yang dimiliki oleh FOC itu sekitar ya 8 triliun US dolar. Itu baru sekeping dari kehidupan dunia. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali, bumi dan seisinya itu tidak mampu untuk menebus siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Lantas bagaimana kita yang mungkin kita hanya memiliki sebidang tanah, hanya memiliki satu kendaraan, hanya memiliki satu nopo malih. Ya, macam-macam gitu. Itu semuanya tidak mampu untuk menebus azab yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa, orang yang cermat, orang yang pintar ialah orang yang mampu menggunakan kesempatan di bulan Ramadan sepenuh tenaga, potensi yang ada dia curahkan. Untuk apa? Untuk melepas belenggu-belenggu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini masih hari yang keberapa, Pak Bu? Hari yang ke-7. Masih ada berapa hari? 23. Rasane abot nopo enteng? Enteng nggih? Iya, enteng nek pas ngaji. Nanti kalau sudah keluar, ya abot ditagih Pak wis gajian apa urung gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya ayat ini, dengan adanya hadis tadi, kita termotivasi lagi bahwa ternyata kehidupan dunia ini hanya sebatas sebuah samudra. Kita butuh adanya sebuah bahtera, ada sebuah kapal yang akan mengantarkan kita ke pelabuhan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya, kemana Ramadan tahun ini akan berlayar? Tahun kemarin mungkin ya kapal kita berlayar ya muteri subuk paling ya. Tidak ada peningkatan, tapi kita mencoba ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita apakah Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir ataupun kita bisa bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Sehingga mari kita tanya, kemana Ramadan tahun ini akan berlayar? Oke. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, karena ini para akademisi, kita akan belajar tentang nasihat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang pintar. Yang Yang pintar. Saya sepakatlah dan saya yakin semua guru, semua pegawai mesti pinter. Tapi nyuwun sewu terkadang tidak masuk kriterianya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Maka kita harus belajar, kita harus tahu bahwa kita tidak hanya dituntut untuk pintar tentang urusan dunia, tapi kita juga dituntut untuk pintar tentang babagan masalah akhirat. Maka kita belajar apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang pintar yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ialah talabud dunya wa khauful fitnah. Itu orang yang tidak berduming sedikit pun tentang kehidupan dunia. Dalam artian orang gumunan. Kata beliau seperti itu, boten gumunan. Makanya, korbannya Indra Kents,
Dani Salmanan itu nggih orang-orang yang gumunan dengan kehidupan dunia. Kenal nggih dengan Indra Ken nggih? Apalah nggih. Pengine main temen kayak kerja jagongan tok duitnya akeh, temen begitu nggih. Tapi inilah orang-orang yang pintar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mentalak dunia, yang tidak bergeming terhadap gemerlap kehidupan dunia. Wa khaful fitana. Mereka justru takut terhadap fitnah-fitnah di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kita nggih kadang seneng banget kali napa fitnah. Fitnah apa? Fitnah syahwat wa fitnah syubhat. Yang pertama adalah fitnah syahwat. Mainlah gitu nggih. Ya. Bulan mengemol gitu nggih. Ya. Banyak penjual KFC. Dada paha gitu nggih. Ya. Ketika seseorang takut terhadap syahwat. Mereka akan memperhatikan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah syahwat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini penuh dengan gemerlap, ya, penuh dengan perhiasan. Kata Allah di dalam surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Manusia itu luar biasa diberikan sebuah perhiasan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang pertama? Minan nisa, pasangan-pasangan. Ya, kadang wis nikah nggih, kasih pelirat. Kayak main temen. Ya. Yang kedua wal banin, dan anak. Kayak main temen, ya. Sukses anaknya, ya, orang kaya, anakku. Itulah zina, gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan kadang mitasian detesi demen begitu nggih. Ora emas, ora perak, mitasian sing penting lem. Warnane warna emas. Padahal digital mboten payu. Begitu nggih. Kemudian yang berikutnya wal khailil musawwamah, ya, tunggangan yang ya, enak loh, Pajero gitu. Vespa nggih. Vespa enak nggih, Pak? Ya, enak disawang tapi ora enak. Ya, kecuali nek Vespa sing taun siki nggih, Pak. Kemudian yang berikutnya wal an'ami wal harf, nggih, peternakan dan perkebunan, tanduran, ingon-ingon. Itu merupakan fitnah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu. Di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya bait yang kedua, bait yang berikutnya, ya, falamma 'alimu. Ini orang-orang yang pintar ketika mencermati kehidupan dunia, mereka mengetahui. Falamma 'alimu, ketika mereka tahu terhadap kehidupan dunia. Apa? Annaha laysat lil hayyi fiha watana. Bahwa tidak ada bagi orang yang hidup abadi di dalam kehidupan dunia merupakan tempat abadi. Bahwa dunia itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen hidup abadi. Tapi hidup yang abadi di mana, Pak Bu? Di dalam akhirat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala khairun wa abqa, bahwa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal. Tapi kita masih di dunia nggih pengennya nggih merasakan kebahagiaan di dunia. Urung patiya mikiri akhirat. Engko nek wis ya gitu nggih. Nang rumah sakit nembe kepikiran akhir. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan dengan ngaji mungkin rutin seperti ini nanti
memotivasi kita untuk nopo ingat terhadap kampung akhirat. Nyuwun sewu, ada yang tidak asli Kebumen? Ada nggih, banyak nggih. Iya. Ya. Lebaran pengen mudik napa mboten? Nembe garap Ramadan sing kepikiran keprigen yang esuk boleh mudik. ya. Kemudian yang terakhir nih, yang luar biasa disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wattakhadhu fiha lujjatan. Ya, maka orang yang pintar itu tahu dia bahwa dunia itu bukan tempat untuk dirinya, untuk tempat tinggal. Wattakhadhuha lujjatan. Akan tetapi orang yang pintar ini mereka menjadikan dunia ini sebagai lujjah, sebagai samudra, sebagai perlintasan. Wa ja'alu salihal a'mali fiha sufuna. Dan mereka menjadikan amal-amal soleh itu sebagai nopo? Sebagai bahtera, sebagai kapal yang akan mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu memang nopo? Tadi kata Imam Syafi'i sebagai lujah, sebagai samudra, sebagai perlintasan. Kita urip mesti gitu toh. Kudu nglakoni urip. Tapi nopo? Jangan sampai kita tidak memiliki sebuah kapal, sebuah bahtera yang akan menyampaikan kita ke tujuan yang utama, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahtera tersebut dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi amal-amal soleh inilah yang akan mengantarkan kita kemana, Pak? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lebih daripada itu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah amalan yang mampu menghadirkan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuwun sewu nek amal-amal tok gitu nggih. Amal tok itu tidak bisa menjadi jaminan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sebutkan satu ayat, ya, dua ayat lah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Ini merupakan ayat yang paling banyak menjadikan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berlinang dengan air mata. Tidak ada sebuah ayat yang menjadikan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut dia meneteskan air mata. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat Hud ayat 15 dan 16. Wa may yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan wujudkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buktikan tentang keinginan-keinginan tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan di dalam kehidupan dunia mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Jenengan nyuwun sewu niki, kadang-kadang kan kita beramal untuk kepentingan dunia. Anaknya pengen sekolah, pas ujian tak tirakati nak, ya aku tak puasa, mudah-mudahan dengan puasane bapak, ya ujiannya lang, nah gitu nggih, ya garap daftar CPNS, nah, ya tirakati warna, tahajud, nopo malih, puasa, nopo malih. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, ayat yang ke-15 surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala akan yuwafi, penuhi, kabulkan, yo ngepasi, diterima, ujiannya lancar. Tapi ayat ini bergandeng dengan ayat yang ke-16. Laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ternyata orang itu apa-apa, Pak? Ya. Kerduse anak, tulisannya nopo? Salat, tahajud, puasa, sedekah, tulisannya anak. Tapi napa? Wa batilu makanu ya'malun. Semua amalnya batal. Dalam artian apa? Kosong momplong, ya. Kosong. Ini nek napa? Nek niate dunia. Hati-hati nggih. Niki diperbarui niki. Ini ayat yang paling napa? Ngeri.
Karena apa? Seringkali kita menginginkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia ditirakati kali nopo amal ibadah. Niki hati-hati. Sat berarti wingi keprigen sat wis ya, sing wingi sing esuk ya didandan. Setuju nggih Pak Bu? Yalah. Jangan sampai hari ini lebih, bukan hari ini. Hari ini sama dengan hari itu orang yang nopo? Merugi. Tapi kita kan pengennya menjadi orang yang beruntung. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bar ngaji kudu nopo? Kudu balik ya. Iya, wis salam nanti nggih balik. Ya, tapi tadi harus nopo? Ada nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, ayat yang tidak afdol ya di dalam bulan Ramadan tidak disinggung. Ayat nopo? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa nggih. Panggilan dari Allah diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kecuali redaksi berikutnya isinya adalah apa? Syariat. Sehingga ketika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala mampu menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis keimanan itu sudah menempel di dalam diri seseorang. Tapi luar biasa, berkenaan tentang masalah puasa bulan Ramadan, orang itu tidak hanya dituntut sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tapi punya tujuan yang lebih agung. Napa? La'allakum. Jadi iman tok di dalam kehidupan, mohon maaf, iman saja di bulan Ramadan itu tidak cukup. Iman itu bagaimana sih? Ana syariat jalan. Itu tidak nopo? Tidak cukup. Tapi nopo? La'allakum tattaqun. Harus ada nopo? Tujuan utama. Yaitu nopo? Agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya ada itu takwa Pak Bu. Napa niku takwa? Mbuh lah sing penting aku ibadah. Ya, apa itu takwa? Ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Cukup? Ya, kita akan singgung bersama. Ya. Baik. Oke. Nih, modal utama seseorang itu pengen dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Coba kita lihat ayat yang keberapa? 133 di dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sebelum seseorang mendapatkan piala ketakwaan, sebelum seseorang mencapai tujuan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa modal yang paling utama yang harus dimiliki oleh orang tersebut adalah apa? Wasari. Napa niku wasari? Bersegera dan berlomba-lomba. Dengan modal pertama sebelum ingin mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah, sing penting sregep, ya. Mendongkrak keimanan dan ketakwaan dengan kajian, ya, pertemuan depan tidak nopo sregep, ya. Jadwalnya jam 10, tekane jam sama. Ya. Nggih, niki modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin mencapai tingkatan ketakwaan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Modal yang pertama adalah apa? Bersegera, berlomba-lomba, semangat menjemput amal soleh. Tapi luar biasa. Saya cermati, saya teliti, ya.
Ada seorang sahabat yang begitu luar biasa. Dia selalu menjadi first ya dalam segala hal. Nomor pertama ya, dan yang paling utama. Siapa? Siapa sahabat yang paling utama? Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar. Siapa Pak Bu? Abu Bakar. Mertuane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau saya sampaikan dari segala amal ibadah, beliau itu yang paling pertama dan yang paling utama. Babagan masalah sedekah atau masalah infak. Ya, nanti kita singgung tentang masalah itu. Ya, ya. Infak itu luar biasa. Ya, suatu ketika bahwa terjadi sebuah kabar berita gitu ya, bahwa orang-orang Romawi itu akan menyerbu daerah Madinah. Lah ketika itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perekonomian kaum muslimin itu sedang mengalami krisis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada seluruh sahabatnya, siapa yang mau infak, ya, untuk menopang peperangan. Maka datanglah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan membawa setengah harta. Berapa Pak Bu? Setengah hartanya. Bapak-bapak sama ibu-ibu membawa berapa hartanya ini ke sini? Hah? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, bahwa ya ketika Umar bin Khattab membawa setengah daripada hartanya, maka ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma abqaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu mithlaha. Aku sisakan hartaku semisal daripada apa yang aku infakkan. Jadi setengah kau infak, setengah kau keluar. Maka datanglah siapa? Abu Bakar. Membawa berapa? Seluruh hartanya. Ya, maka ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma abqaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluarga? Abqaitu Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, Pak. Ya. Pertemuan depan Pak. Ya. Bahwa sedekah seperti halnya Abu Bakar. Nek balik ditakoni karo ibune, tong aku ninggalna Allah dan Rasulnya. Bubar. Ya, ini kita belum bisa mencapai siapa? Derajat keimanannya Abu Bakar. Bisa dipahami nggih? Jadi Abu Bakar itu luar biasa. Seluruh hartanya dibawa untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain, ya. Suatu ketika Umar bin Khattab ini luar biasa gitu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab." Kalaulah seandainya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, lakana Umar bin Khattab. Pasti dia adalah siapa? Umar bin Khattab. Nek ada nabi setelah siapa? Nabi Muhammad. Yang diutus oleh Allah pasti siapa? Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab pengen datang ke masjid yang pertama, paling kasih. Ya. Namun apa yang terjadi setelah sampai di pintu masuk masjid, ternyata beliau melihat ya di saf pertama ada seseorang laki-laki yang duduk berdiam diri. Ya, orang keton ketika itu ya, tidak seperti sekarang nggih. Sekarang kan lampu di mana-mana gitu nggih. Ya, lampu Indomaret pindah meng lampu masjid begitu nggih. Padahal nggih. Ya, di zaman tersebut belum ada penerangan. Maka didekatilah, ternyata siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi luar biasa. Saya baca di dalam kitab Ashabir Rasul milik daripada Mahmud Al-Misri rahimahullahu taala, beliau mengatakan An Bakri Al-Muzani. Nah, ini seorang sahabat seorang tabi'in yang begitu luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma faqa Abu Bakrin ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah
Abu Bakar itu menjadi orang yang utama, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena beliau mengungguli para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiyamin wa sholatin, dari puasa dan salat. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar itu bukan karena serba unggul di dalam ibadah, tapi menurut beliau walakin ma faqara fi qalbi. Namun ternyata yang menjadikan Abu Bakar radhiyallahu taala menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah adalah apa yang ada di dalam hati. Ya. Jadi yang menjadikan sahabat Abu Bakar istimewa itu bukan karena ibadahnya, salatnya, puasanya, tapi ma waqara fi qalbi, yaitu apa yang ada di dalam hati. Maka kata Ibrahim, ya, beliau mengatakan, ya, alladzi kana fi qalbihi al-hubbu 'azza wa jal wan nasihatu li khalqihi. Luar biasa. Ternyata setelah diteliti, hati Abu Bakar itu terdapat dua sifat, yang dua sifat ini tidak dimiliki ataupun salah satunya tidak dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa? Al-hubbu lillahi azza wa jal, kecintaan yang begitu luar biasa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cinta loh. Walaupun dihadapkan dengan ujian. Nah, kita kan cinta nih dapat rezeki. Wah, tambah seneng karo Gusti Allah. Tapi nek dapat musibah, ya Allah, ora cek esan apa ya iki Gusti Allah. Begitu nggih? Nggih napa nggih? Kata-katanya ngaten. Makanya disebutkan oleh Allah di dalam ayat itu Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini menceritakan tentang kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kemuliaan, diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi akraman, maka sungguh aku telah dimuliakan oleh Allah. Ngaten napa ngaten? Nggih. Ya. Kalau kita diberikan nikmat, kita bilangnya oh, aku sedang dimuliakan oleh Allah. Namun di ayat yang berikutnya, fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebuah kenikmatan tersebut dikurangi oleh Allah, kenikmatan tersebut dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan apa? Rabbi ahanan, saya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalla, bukan yang seperti orang yang beriman, begitu nggih? Tidak urusan tentang masalah rezeki. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor yang 25, ya, para sahabat itu mengeluhkan tentang masalah apa? Tentang masalah jatah pahala. Ya. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzahaba ahlud duturu bil ujur." Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang kaya itu sudah pergi dengan pahala-pahala mereka yang begitu luar biasa. Kita orang miskin gimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tasbihu shadaqah. Yang namanya tasbih itu sedekah. Takbir, tahmid, tahlil, sedekah. Ya. Yang dipermasalahkan sahabat itu bukan dunia, Pak. Ya, tapi akhirat. Makanya nih, kalau kita nggak bisa mengalahkan orang lain tentang masalah kekayaan di dunia, maka kita kalahkan dengan amal soleh. Mbok ngesuk derajat kita lebih tinggi daripada orang yang kaya di dalam kehidupan. Wis kaya gue bae lah. Nggih, gampang nggih? Ya, gampang boleh ngomong nglakoni ne. Nggih. Oke, ini nggih bisa dipahami nggih bahwa yang paling utama modal kita di dalam bulan Ramadan adalah apa? Sing penting seneng. Wasidku dan tulus, ya. Seneng tak ora lah, ya. Tapi napa kudu tulus. Coba sebelum kita menikah, Pak, kita melihat pasangan, begitu nggih, yang kita idam-idamkan untuk menjadi pasangan kita, begitu nggih. Deleng tok semangat apa mboten? Engkau adalah semangat hatiku. Engkau adalah semangatku. Itu kan apa? Al-hubbu wasidku, cinta dan tulus. Kurmandeng tok loh, gitu nggih.
semangatnya luar biasa. Lah ketika seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, nembe maca ayat tetok, itu sudah ada semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk menjalankan. Kalau kita kan nembe disinggung, ora dirampungna boleh maca. Gitu nggih? Ya. Ya. Tersinggung malah nggih, Pak? Tersinggung. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu ditopang dengan rasa cinta dan as-sidqu, ketulusan dan kejujuran di dalam hati. Modal pertama nggih, ya. Di bulan Ramadan mumpung masih di hari keberapa? 7. Modal kita adalah apa? Yang penting cinta terhadap amal. Itu sudah. Insya Allah akan memunculkan semangat tadi loh. Wasa ringu, bersegera, berlomba-lomba. Orang nggak mungkin semangat ketika hilang rasa cinta. Ya. Ini sudah sudah kamus gitu nggih, sepaket ya. Orang sregep karo seneng. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, ini baru definisi daripada takwa. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal ibadah-ibadah yang menunjang takwa. Yang penting kita ngerti dulu apa itu takwa. Kalau kita kan nyuwun sewu nggih, ya, wawasan kita itu kan ya mengemukakan bahwa takwa adalah menjalankan perintah, meninggalkan. Ternyata Imam Ali radhiyallahu taala punya definisi yang lain. Untuk mengkondisikan hati kita, mengkondisikan pikiran kita bahwa ketakwaan itu butuh adanya sebuah upaya. Ada sebuah kesungguhan. Makanya beliau mendefinisikan tentang masalah takwa. Yang pertama kata beliau, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Seseorang dikatakan sebagai orang yang bertakwa adalah bagaimana seseorang itu mampu menumbuhkan rasa takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda nenek wong bertakwa dan ketakwaannya bertambah, berarti bertambah juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan kita nyuwun sewu nggih, panas-panasnya bulan Ramadan, akeh wudune, akeh aduse, begitu nggih. Ya. Karo nyeruput. Kumur. Ya, segere gitu nggih. Ya, titik lah gitu nggih. Itu seseorang yang bertakwa kepada Allah, pasti dia adalah orang yang tambah rasa takutnya kepada Allah. Makanya syariat di dalam masalah wudu itu kita kan al-madmadhu wal istinshaq, gitu nggih, memasukkan air ke dalam hidung. Itu nek puasa enggak boleh berlebihan. Ya. Nek di luar puasa itu boleh berlebihan. Nanti keselak. Tapi nek di dalam bulan Ramadan enggak boleh. Hanya ya, sing penting bagian ngarep tetes. Begitu nggih? Itu al-khaufu minal jalil. Jadi rasa tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, semakin bertakwa. Dan kata Allah ya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut di hadapan Allah adalah orang-orang yang berilmu. Bareng ngaji insyaallah rasa takutnya tambah nggih. Amin. Nggih napa nggih? Ini harus kita harus kita munculkan. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang segala amal ibadahnya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Sesuai dengan SOP. Bapak-bapak sama ibu-ibu pernah nggak ngerjakan tugas tidak sesuai dengan SOP? Rasanya pripun, Pak? Ketika ditolak, ngelus dah. Begitu begitu juga amalan kita di hadapan Allah. Nek tidak sesuai dengan SOP, ya ora ditampa. Ya, itu yang kedua nih, saya singkat. Kemudian yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa kepada Allah
adalah orang yang memiliki rasa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, merasa ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat loh Pak, ya, hanya memiliki satu pakaian yang digunakan untuk keluar gantian karo bojone. Bisa dibayangkan? Suami istri hanya punya nopo? Satu helai pakaian yang dipakai ketika keluar rumah. Jangan dibayangkan nggih. Ya di rumah bagaimana gitu aja. Ya, ini penggambaran bahwa nopo? Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan fasilitas yang begitu minim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan mereka adalah nopo? Khairul qurun, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Karena apa? Punya sifat qanaah. Selalu apa? Ridho. Selalu apa? Merasa cukup, ya. Terima ing pan. Itu siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya prestasi tertinggi sahabat itu apa sih? Saya pengen tanya. Prestasi tertinggi sahabat itu apa sih? Apa prestasi tertinggi sahabat? Puasakah? Sholatkah? Ternyata prestasi tertinggi yang dimiliki oleh sahabat adalah ridho. Napa? Ridho. Bojoku kaya iki ya ridho. Rumahku kaya iki ya ridho. Ya. Jadi ini ternyata apa? Ya, amalan tertinggi yang dimiliki oleh sahabat. Maka ayat yang menjelaskan tentang kondisi sahabat bagaimana kata Allah? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan siapa? Muhajir dan kalangan ansar. Ya. Walladzina tabathum bil iman. Ya, dan orang-orang yang mengikutinya dalam keimanan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Ayat yang menegaskan tentang keutamaan sahabat menceritakan tentang bagaimana mereka ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prestasi tertinggi ini apa? Ridho, bukan sholat, bukan. Tapi apa? Ridho kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nek seseorang sudah ridho terhadap apa saja yang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya apa? Nyaman, tentram, hidupnya semangat. Ya, makanya saya pengen kasih satu tips, ya, menjadi penduduk surga tapi masih hidup di dalam kehidupan dunia. Terbayang nggak? Ya, hidup di dalam kehidupan dunia tapi rasanya penduduk surga. Ada yang tahu tipsnya bagaimana? Ya. Oke, kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na, menceritakan tentang kondisi penduduk-penduduk surga. Kata Allah, wa naza'na, dan sungguh kami tarik, kami cabut ma fi sudurihim, apa-apa yang di dalam hati mereka. Siapa? Hati-hati penduduk surga. Min ghillin. Jadi napa? Ghil. Napa niku ghil? Kedengkian, hasad, ya, serakah begitu nggih. Ya. Ini nggih, ketika seseorang hatinya terlepas dari hasad, dari dengki, nggih. Kata Allah itu adalah penduduk surga yang masih hidup di dalam kehidupan dunia. Kalau kita kan masih penduduk dunia. Besok nih biasanya 10 hari terakhir dealer rame, gitu nggih. 10 hari terakhir dealer tuker motor anyar. Gantian. Gantian. Ya. Deleng bandane tanggane anyar. Nek penduduk dunia mesti hasad. Jeneng main temen bisane kur apa? Loh, kae paring ngredit gitu nggih. Ya.
Tapi ini apa? Penduduk surga yang hidup di dalam kehidupan dunia wis kae rezekine tangga. Rezekiku insya Allah seperti itu saja sudah. Ya, nek pengen apa? Menjadi penduduk surga, ya hidup di dunia. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih, puncak daripada pengertian daripada apa? Takwa. Apa kata Imam Ali? Al-istidadu liyaumir rahil. Orang yang takwa adalah orang yang cermat bahwa di dalam kehidupan dunia ini merupakan tempat di mana dia mempersiapkan bekal yang terbaik dan bekal yang terbanyak. Karena kita itu di dalam kehidupan dunia itu kan ya kur mampir ngumbe kan gitu istilahnya. Kita akan meneruskan perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan apa? Perjalanan ke kampung akhirat. Maka bekal yang terbaik merupakan apa? Teman yang terbaik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah perbekalan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 hal yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang pengen mencapai di dalam bulan Ramadan piala ketakwaan kepada Allah. Harus memupuk rasa takut, harus beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yang ketiga harus menerima setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah berbekal diri. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya sudah jam 11. Tadi instruksinya jam 11 gitu. Instruksinya jam 11. Ya, kita cukupkan, nggih. Ya. Terus nggih. Ya. Orang nawe dangis ya. Ridho nggih, masyaallah. Ya, berarti berhasil ini kajiannya, ya. Langsung bisa diterapkan nggih. Oke. Ya, saya teruskan materi atau buka pertanyaan? Ribon? Nggih, yang keempat nggih tadi, wal istidadu liyaumir rahil, yaitu berbekal diri untuk hari esok. Dan kata Allah tadi, fatazawwadu ya, berbekalah, karena apa? Perbekalan yang paling baik adalah perbekalan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan para sahabat Nabi SAW itu begitu luar biasa untuk mempersiapkan diri dengan amalan yang terbaik untuk sampai ke kampung akhirat. Maka disinggung oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling banyak Bukan yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Karena banyak amal tapi tidak berkualitas nggih. Percuma. Amalan banyak tapi kualitas. Makanya saya pengen berbagi ini. Ada salah satu perkataan dari pengarang buku Ta'lim Muta'allim. Ya, Abu Bakar siapa itu? Pengarangnya. Beliau mengatakan, ya, wa fasadun fid dunya al-alimu al-mutahaddiq. Kata beliau, ya, kerusakan dunia itu karena ya, seorang yang berilmu tapi keblinger. Nyuwun sewu nggih, Indonesia ini kan orang yang berilmu kan berah nggih. S1, S2, S3, S12 nggih. Banyak, tapi nyuwun sewu, bahasanya di dalam perkataan ini mutahaddiqun. Itu apa-apa di bismillah. Kan begitu nggih? Itu kata ulama tadi? Fasadun fit dunya. Kerusakan wa akbaru minhu, kata beliau.
dan yang lebih besar daripada itu al-jahilul mutanassik. Siapa? Orang yang berilmu tapi ahli ibadah. Mohon maaf. Al-jahil, orang yang bodoh tapi nopo ahli ibadah. Itu nggih. Makanya nyuwun sewu nggih. Ya. Kenapa kok kita itu nyuwun sewu berkenaan tentang tadi masalah tadi rizki. Kenapa kok kita itu mindset kita itu selalu merasa kurang, nggih? Selalu merasa kurang. Delang meneh bandane oke luwih apik, luwih akeh daripada punya saya. Maka ini karena apa? Kita itu sudah menjadi teman baik dengan siapa? Setan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Nih, setan itu punya apa? Prinsip di dalam hidupnya. Apa? Ya'idukumul faqra. Yang pertama, selalu membayang-bayangi kita terhadap Jadi nek bayangan kita ya selalu kurang terus. Kowe setane nempel terus, nggih. Ya. Kalau mindset kita selalu berkata, "Oh, aku kurang loh." Ya, tidak sesuai target hari ini, gitu nggih. Ya. Jatah rezeki ini mesti kurang terus. Rasanya apa? Kurang. Ini karena apa? Digoda oleh saya. Wa ya'murukum bil fahsya di dalam ayat tersebut dan apa? Memerintahkan untuk berbuat. Menurut saya mungkin tabiat manusia itu bagaimana sih? Tabiat manusia itu bagaimana sih? Kurang ya? Ya, tabiat manusia itu ada 3. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Ada 3 tabiatnya. Apa? Yang pertama, ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya, disaingi apa misalnya? Ya. Disaingi apa? Maksiat gitu nggih. Yo enteng gitu nggih. Enteng karena apa? Tabiat manusia. Yang kedua adalah apa? Mayyalatun ila syarr, selalu condong kepada keburukan. Ya, memerintahkan kepada kejelekan, kemudian apa? Condong kepada keburukan. Yang ketiga, fararatun minasyarr, selalu lari dari apa? Kebaikan. Lari dari kebaikan. Ya. Contoh saja apa? Ya, biasalah nggih. Ya, ketika Ramadan, ya, rumah kita seringkali didodok oleh siapa? Orang tidak dikenal membawa apa? Map. Gitu nggih? Tabiat manusia muncul. Ya. Assalamualaikum tok 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 tok. Ora dibu. Ini tabiat manusia. Atau apa? Wah, saya ingin teka. Itu apa? Tabiat manusia. Dan ini tabiat ini selalu selaras dengan apa? Dengan setan. Makanya sekarang ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana ya kita menjauhi setan dan dijauhi oleh setan. Ada yang tahu rumusnya? Kiatnya menjauh dari setan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar lagi nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman", barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah. Kon ngaji angel. Ini disinggung oleh Allah, ya. Betul ustaz yang singgung. Tapi siapa? Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, aku akan dampingkan dia dengan siapa? Setan. Tidak hanya didampingkan, fahuwa lahu qarin, dan setan ini menjadi nopo? Qarin. Napa niku qarin? Teman setia, teman dekat. Mengendi-endi bareng. Dengan punya teman dekat, teman sejati, mesti ngendi-endi bareng. Lagi sing teman sejatinya adalah siapa? Maka jalan keluarnya, solusinya bagaimana? Ngaji. Jadi tidak hanya ketika acara PKRI seperti ini aja, ya, di luar gitu ngaji. Terutama nopo ketika
salat tarawih. Qadarullah napa? Ceramahe bar tarawih. Mesti akeh-akeh balik kanan bubar. Padahal napa? Momentum bulan Ramadan itu untuk napa? Untuk menjauhkan kita dari setan yang akan menarik-narik kita ke dalam napa? Neraka. Kok malah setane lunga melu? Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggih, saya cukupkan nggih. Ya, saya buka pertanyaan monggo. Ya, karena tadi sampai jam 11.30. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih waktunya. Langsung saja Ustaz, ini seperti yang telah disampaikan Ustaz tadi bahwa di bulan Ramadan ini ya, setan dibelenggu, pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Tapi seperti juga yang tadi disampaikan detik-detik terakhir, yaitu tadi habis tarawih pengajian bubar semua. Nah ini maksudnya itu setan-setan itu yang setan seperti apa gitu. Yang dibelenggu itu setan yang seperti apa gitu. Kayaknya hampir tidak ada bedanya bagi saya khususnya ya, ataupun mungkin yang lainnya. Kiranya seperti itu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan nggih atas pertanyaannya, luar biasa nggih. Setan yang seperti apa nggih? Kita saja terkadang belum bisa melihat setan. Nggih, takone setan sing kaya. Nggih, jazakumullah, ini luar biasa nggih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nas napa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa dari sini kita paham bahwa setan itu dari kalangan mana? Kalangan jin dan manusia. Oleh karenanya apa? Harus kita pahami bahwa syaitan itu adalah sifat. Ya, kalau kita telusuri tentang bahasa Arab gitu nggih, bahwa syaitan itu dari kata-kata syaitana, yang berarti ba'uda, yaitu menjauhkan. Setiap apa yang menjauhkan dari Allah, maka dia adalah apa? Setan. Maka sah-sah saja kita ketika kita ya bertemu dengan teman kita ngajak maksiat, kita mengatakan dasar setan. Dari bahasa nopo sah-sah saja, ya, dasar nopo. Karena nopo setan adalah setiap hal yang menjauhkan dari Allah itu adalah nopo setan. Teman kita ngajak menjauh dari Allah, kita sah-sah saja mengucapkan nopo. Bisa dipahami nggih? Kemudian apa? Di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, bahwa di dalam bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Itu setan dari kalangan apa? Jin. Setan dari kalangan manusia dibiarkan. Sebelum apa? Tarawih, ya, teman kita yang setan itu. Mohon maaf. Itu apa? Iya, mengatakan, Mas, engkau gerbi salam bubar ya, kok menggonku ngopi. Ini bukan setan jin yang ngajak, tapi nopo? Jadi nopo? Ya, nyuwun sewu. Bulan Ramadan itu kan yang diprioritaskan adalah rohani nopo jasmani? Rohani nggih. Bocah SD kuat nganti sore, wong enom jam 12 wis nang warung, gitu nggih. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan itu yang diprioritaskan adalah apa? Rohaninya. Makanya para sahabat itu umurnya 40, 50, 60 ditantang bulat,
ya, ketika berperang mereka ya nopo maju. Karena apa? Rohani ini umurnya 17, walaupun ragane umurnya sudah 40 tahun. Tapi ini orang-orang kafir, orang-orang nopo munafik, ragane bisa jadi 20 tahun. Tapi ruwe wis garap mati gitu 60 tahun gitu. Makanya di dalam bulan Ramadan ini yang memang diprioritaskan adalah bagaimana seseorang itu cermat untuk memperbaiki rohani. Makanya nanti di ayat yang berikutnya surat Ali Imran ayat 134 nanti menceritakan tentang bagaimana seseorang itu harus mengkondisikan tentang masalah rohani. Saya rasa sudah terjawab ya Pak. Ya. Jadi setan itu tidak hanya dari golongan manusia, tapi jin juga mewakili saya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur dumateng Ustaz Fikri ingkang sampun paring niki sepindah niki pengawasan ini sudah kelas tinggi gitu bergulung. Ini kajian tentang sudah hadis ini. Niki kaping setunggal. Niki kula badhe nyakoken masalah niki Al-Hud ayat yang 15 sampai ke 16. Nggih. Mangke niki misalkan kula misalkan PLPG. Nggih. PLPG kan anu duwe hajat men lulus PLPG ini. Kepriwe carane salat tahajud, salat duha di mempengenang. Nggih. Lah niku anu saleh PLPG ini lulus. Nggih. Nah niku lulus niku kepriwe carane men akhirate uli. Nah kaping kalipun iki masalah niki Bang. Kula enten 3 nggih Bang nggih. Anu lanjut mawon nggih. Sing kaping kali niku niki kula mandan ngletak niki nggih. Kaping kalipun iki misalkan makmum kan kudu melu imam. Ya imame kok maca pas salat subuh niku anu doa kunut lah niki makmume melu napa boten nggih niku kaping kalipun. Kaping 3 nipun niku masalah infak masjid Pak. Masalah infak masjid misalkan kok napa infake niku nggih napa boleh untuk nopo nggih tumbas THR untuk pengurus masjid. Atos 3 mawon niku dipanggil nggih. Tentunipun kula niki pertanyaane mandan mboten niku nggih. Niki nuwun sewu nggih. Niki. Tentunipun kula kathah kelentar klipun niku atur kula. Niku kula tutup kali pantun niki nggih Pak. Sakijan nggih. Niki lemah dhuwur niki napa nggih? Nggih. Lemah dhuwur Karang Sari. Nggih. Sedaya lepat, sedaya atur kula nyuwun si agung pangaksami nggih. Monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini ya. Ditutup dengan 3 pertanyaan berbobot semua. Pertanyaan yang pertama tentang tadi surat Hud ayat berapa? 15 dan 16. Saya jazakumullah matur nuwun sangat sudah melengkapi untuk pemahaman surat Hud ayat 15 dan 16. Oke, bagaimana sih caranya begitu nggih? Ya, ketika seseorang itu punya hajat. Kemudian ditopang dengan amal soleh, ya salat, ya puasa. Maka apa? Yang pertama ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yataqabbalu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dalam artian apa? Ketika dia punya hajat,
kemudian ditirakati dengan amal soleh, maka yang pertama, amal soleh itu tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh kecuali harus memiliki dua unsur. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mutaba'ah. Lah yang hilang di ayat yang ke-15 itu tentang masalah keikhlasan. Jadi keikhlasan itu beramal dia untuk Allah, tapi dia beramal untuk apa? Selain Allah. Jadi apa? Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mampu menjadikan amal soleh itu memang betul-betul amal soleh. Bagaimana? Ikhlas ya sesuai dengan tuntunan. Jadi pahami? Yang kedua, setelah menjadi sebuah amal soleh dijadikan sebagai wasilah. Sebagai apa? Paham nggih perantara nggih? Contohnya saja seperti ini. Jenengan pernah mendengar kisahnya orang yang tertutup pintu gua Ashabul Kahfi, pernah nggih? Itu kenapa bisa keluar? Padahal mustahil untuk membuka pintu karena tertutup apa? Batu yang begitu besar. Beliau itu berwasilah dengan apa? Amal soleh. Ya Allah, saya punya amal soleh yang seperti ini, maka saya wasilahkan kepada jenengan untuk mewujudkan hajat saya. Jadi seperti itu. Ya. Yang pertama amalnya soleh, harus ikhlas dan mutaba'ah, baru dijadikan sebagai wasilah. Jadi seperti itu nggih. Jadi ya jangan mandek niku salate, jangan mandek puasane. Tapi diperbaiki sistemnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Thalaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa. Bertakwa itu bagaimana? Mampu menjadikan amal menjadi amal soleh sesuai dengan kriteria ikhlas yang mutaba'ah. Maka kata Allah wa yarzuq wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Ya, mudah-mudahan diterima di PL. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki yang tidak disangka. Terima PLPG, uli hadiah maning. Wah, mantap nggih. Jadi seperti itu nggih. Ya, bisa dipahami untuk pertanyaan yang pertama? Nggih, bisa nggih, jangan salah kaprah nggih. Jadi salatnya mandek, puasane mandek, sedekahé mandek. Tapi tetap yang dirubah adalah kualitas amalnya, sistemnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang bagaimana ketika seseorang makmum imamnya dan angin itu. Maka saya kisahkan tentang bagaimana posisi. Ya, jadi para ulama itu memiliki sifat yang bernama al-insaf. Ya, al-insaf. Ini merupakan sebuah sifat yang jarang kita temukan di akhir-akhir ini. Ya, apa itu insaf? Bijak. Ya. Kalau kita temukan sekarang YouTube, ustadz-ustadz itu bentrok sana sini. Bukan pendapat, Pak. Yang diperseterukan bukan pendapat, tapi pendapatan. Ya, jamaah kurang, jadi ribu. Insaf. Lah, kita belajar tentang bagaimana insafnya para ulama terdahulu. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, kenal nggih dengan Imam Ahmad nggih? Ya. Nuwun sewu, berkaitan tentang masalah kunut. Imam Ahmad kunut apa mboten? Kunut apa mboten? Datang ke tempatnya madhab Syafi'i. Diaturi kon ngimami. Kok dulu salat. Udah Imam Ahmad tahu nek mayoritas madhab Syafi'iyah nek salat subuh mesti kunut. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad ya salat subuh yo nganggo. Apalagi kita nih ya, sebagai makmum ya wis lah ngikuti imam. Sing penting jelas ana tuntunane. Begitu nggih? Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan kok kaku nggih ibadah iki ngono kan. Beragama itu jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku, taklek. Karena ternyata dari kisah ini keharmonisan agama Islam itu luar biasa. Walaupun beda pendapat. Ya, kalau sekarang kan ya
Terawih selikur karo 13 pelirak. Ya. Nyuwun sewu masjid Kauman gitu nggih. Semejit nggih napa? 11 karo 3. Wis lah ora usah napa? Saling napa? Tadi. Ya. Tapi kita contoh siapa tadi? Imam Ahmad ketika bertamu di siapa? Imam yo kunut, padahal beliau napa? Berpendapat bahwa napa? Tidak ada kunut di dalam sholat. Ya, seperti itu nggih. Kemudian yang ketiga tentang masalah infak untuk angel niki lah. Nggih. Ya. Tentang masalah infak untuk pembelian OT R. Ya, maka bagaimana? Ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Infak nggih, bukan zakat loh nggih. Nggih. Kalau zakat itu nyuwun sewu nggih. Ya. Amil itu tidak semua orang yang bertugas di masjid nariki napa? Zakat itu sebagai amil. Hati-hati nih, nyuwun sewu nggih. Saya pertegas bahwa para ulama menyimpulkan seorang amil itu dikatakan sebagai amil adalah makhtarahu al-hukumah. Bahasanya di dalam kitab seperti itu. Yaitu orang yang ditunjuk secara langsung oleh siapa? Pemerintah. Ya. Itu adalah siapa? Amil zakat. Tapi yang di masjid-masjid nariki zakat itu tidak berhak mendapatkan apa? Zakat. Lah pripun? Ya, infak masjid jurus terakhir. Untuk apa? Membiayai orang yang membantu nariki dan membagikan zakat. Lalu terlebih masalah apa? Belikan teh. Karena apa? Ya tadi takmir masjid itu kan orang yang apa? Mengurusi. Ya, orang yang memakmurkan masjid. Ya butuh adanya sebuah apa? Hadiah. Ya, bisa diambil dari mana? Dari infak masjid. Tapi nopo transparan. Yang sekarang menjadi permasalahan kan enggak transparan, nggih. Iki duwite mengendi? Ya, takmire klambine anyar kabeh. Harus nopo transparan disampaikan kepada jamaah. Ya, ini nyuwun sewu saya ambil sekian diperuntukkan untuk THR nopo tak. Jadi seperti itu. Ibu nopo. Ya. Karena apa? Itu merupakan jihad fisabilillah. Itu kan seperti itu nggih. Takmir itu kan apa? Jihad dia. Sedang apa? Memakmurkan mas. Sekarang kalau nggak ada takmir, bubar kan? Nah, makanya diperbolehkan. Saya rasa cukup nggih. Kalau kita lanjutkan ya, di kesempatan yang akan datang. Seperti itu. Jazakumullahu khairan. Ya, apabila di dalam menyampaikan banyak tutur kata ya, yang menyinggung, yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan, ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Aku lupa oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan